Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kelas periklanan kita akan membahas mengenai strategi media, dan ini sebetulnya adalah materi di pertemuan ke-11. Di dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan teman-teman pelajari, terutama dalam hal karakteristik media, bagaimana mengatur jadwal untuk promosi di media, dan bagaimana cara kerja media itu sendiri. Oke, di pertemuan di slide pertama ini kita akan bahas dulu sebetulnya media itu apa sih. Media itu sangat dekat dengan kita, hampir setiap hari kita tidak pernah tidak terpapar oleh media, ya. Jadi setiap hari kita terpapar oleh media, baik itu melalui gawai, TV, radio, atau media-media yang lain yang di sekitar kita. Media itu adalah wadah atau alat, boleh dibilang seperti itu, untuk menyampaikan pesan, bisa dalam bentuk cerita, lagu, iklan, kisah, ya, maupun gambar-gambar. Media tujuannya adalah untuk memberikan impact yang maksimal dan superior dari iklan yang kita tempatkan di dalamnya. Jadi dianggapnya media ini cukup efisien gitu ya, ketimbang kita misalnya mendatangi satu persatu orang yang akan kita bidik gitu. Jadi media ini cukup dianggap sebagai alat yang efektif dan efisien. Kenapa media itu penting? Pertama, media itu terintegrasi dengan komunikasi. Kedua, hampir 80% kegiatan kita itu ya, termasuk iklan, terkait dengan media. Dan media punya peran yang cukup penting. Ya tadi ya, kenapa? Karena hampir setiap hari kita itu terpapar oleh media, itu salah satu alasannya ya. Apa aja yang di cover atau yang diliputi oleh media kegiatan di dalam periklanan? Pertama ada research atau penelitian, kedua planning, perencanaan, buying, pembelian, dan terakhir adalah monitoring. Research gitu ya. Jadi kalau kamu mau memilih media mana yang tepat, pertama yang harus kamu lakukan adalah risetnya. Apa tuh? Misalnya kalau koran, biasanya pertanyaan kita adalah berapa banyak jumlah atau oplah koran tersebut per hari. Jadi kalau misalnya satu koran oplahnya per hari itu adalah 10.000 eksemplar, maka artinya 10.000 itu bisa menjangkau orang-orang. Ya, itu asumsinya begitu. Terus kalau TV, ya, kalau TV itu biasanya rating atau program-program apa yang diminati, atau misalnya penghargaan yang mereka dapat atau kelebihannya gitu, program-program unggulan lah biasanya ya gitu. Radio juga sama, program unggulannya apa, terus pendengarnya tuh rata-rata siapa gitu ya. Terus kalau majalah juga demikian. Jadi biasanya yang jadi pertimbangan kita ketika kita riset adalah karakter media, kemudian oplah atau rating, 3 siapa yang menonton media atau menyaksikan atau mengkonsumsi media tersebut. Itu biasanya yang kita riset. Terus kemudian kalau misalnya mau beriklan di situ, rate card-nya berapa, harganya berapa nantinya. Ketika udah di riset, baru kita akan rencanakan. Seperti yang saya udah jelasin beberapa waktu yang lalu, yang namanya media itu setahun dia belum mengudara ya. Kalau TV dari setahun sebelum mengudara dia tuh udah punya planningnya, mau bikin apa, program apa, dan segala macam dia tuh biasanya udah punya. Dan biasanya itu dia akan kerjasama dengan agensi untuk menawarkan slot-slot iklan tersebut gitu. Koran juga demikian, biasanya dia udah punya perencanaan, terutama terkait kan kalau di Indonesia itu ada hari-hari besar nasional, hari-hari besar keagamaan, terus dan hari-hari lainnya gitu ya, seperti hari bumi, hari es dunia, dan itu jadi momen dimana mereka bisa mengadakan edisi khusus. Kemudian monitoring itu artinya untuk mengevaluasi dan memonitoring. Ini biasa digunakan misalnya ya, contohnya misalnya calon legislatif dia mau kampanye. Nah, dia bisa lihat tuh, misalnya dia udah selesai kampanye, dia udah selesai turun gitu ya, dia bisa lihat mana berita-berita yang mana media yang memberitakan tentang mereka gitu. Terus kalau misalnya udah diberitakan beritanya positif atau negatif.
Itu buat memonitoring. Perusahaan-perusahaan juga kayak gitu. Saya dulu pernah kerja sama dengan salah satu perusahaan asal Korea Selatan ya, perusahaan elektronik. Dia ada media monitoringnya tuh. Jadi humasnya tuh kerja untuk memonitor berita-berita seputar perusahaan tersebut. Ya tadi ya, apakah image-nya tuh positif atau negatif. Oke, lanjut. Nah ini kita masuk ke media planning-nya. Tadi saya udah cerita sedikit ya. Tuh media planning itu biaya, ruang, waktu ya. Kemudian kita nggak terlalu banyak, tadi udah dibahas soalnya ya. Urusan unsur perencanaan media. Unsur perencanaan media ada apa aja? Nah ini yang tadi ya, pertimbangan jangkauan dan cakupan. Tadi kalau yang saya bilang tadi, kalau misalnya koran oplahnya berapa, cakupan tuh ya, oplahnya berapa, terus apakah dia koran nasional, lokal gitu ya, atau apa. Biasanya kalau koran itu lokal dan nasional ya. Terus kalau TV juga begitu ya, apakah dia TV-nya itu TV terestrial, nasional, satelit, dan lain-lain. Itu jadi ini ya, selain tadi itu riset mengenai halayak TV tersebut ya, profilnya dan lain-lain. Oke, kita masuk pada tips strategi merencanakan media. Sekarang ini udah masuk pada kalau kita mau beriklan di sebuah media, gimana modelnya seperti apa. 3 strategi merencanakan media. Pertama ada yang disebut dengan penjadwalan yang berkelanjutan atau continuity. Kedua, memberikan kejutan atau pulsing. Ini nama istilahnya pulsing ya. Ketiga ada flighting. Nah kalau yang nomor 1 ini ya, dia akan rutin, misalnya seminggu 3 kali gitu, atau seminggu dalam setiap hari ada 20 kali gitu. Nah, sementara kalau penjadwalan media yang memberikan kejutan pulsing nggak kayak gitu. Kadang-kadang ada dia bikin, kadang-kadang dia tayang di media, dan kadang-kadang enggak gitu. Jadi ada kejutan-kejutannya. Waktunya bisa rutin tapi bisa nggak rutin juga. Ketiga adalah penjadwalan yang mengambang atau flighting. Nah ini nggak bisa ditebak, tergantung budget yang tersedia di perusahaan tersebut. Nah sekarang continuity. Baiklah, continuity artinya tadi ya berurutan atau teratur. Jadi sebuah perusahaan beriklan di media teratur. Jadi sekali lagi semuanya itu tergantung dana promosinya. Kemudian yang kedua adalah pulsing. Tadi tuh yang ada kejutan-kejutannya. Dilakukan di sela-sela pelaksanaan media exposure yang berkelanjutan. Jadi bisa teratur terus nggak teratur, terus teratur lagi, bisa kayak gitu ya. Yang ketiga, flighting. Ini biasanya digunakan kalau dana promosinya terbatas. Kemudian diimbangi dengan promosi yang lain ya, below the line dan above the line. Nah ini contohnya kayak gini nih. Kalau continue dalam minggu pertama, kedua, ketiga sampai keempat kan teratur gitu ya. Misalnya satu minggu itu 500 kali gitu ya, dengan jam yang sama, durasinya sama. Tapi pulsing bisa nggak gitu. Misalnya di minggu pertama di pagi-pagi cuma 2 gitu. Ntar siang ada 10 slot, sorean 5 slot, malam 2 lagi gitu. Sementara yang flighting yang tadi ya, biasanya cuma di minggu keempat, minggu ke-1 dan lain-lain. Kemudian ada namanya media mix. Media mix tadi menggabungkan berbagai macam media. Misalnya minggu pertama kita gunakan internet, radio, koran, TV. Selasa ada internet juga, tapi tabloid gitu. Ini biasa dilakukan. Kenapa? Supaya tadi itu yang menjangkau banyak orang. Tapi perlu dilihat ya, produk kita tuh apa. Kalau produk kita adalah consumer goods, produk yang dipakai sehari-hari, penting untuk bisa menjangkau banyak orang. Tapi kalau produk kita adalah produk yang nggak terlalu menjangkau banyak orang, kayak misalnya jam tangan gitu, atau misalnya lipstick gitu ya. Nah, lipstick kan juga buat siapa gitu, tergantung. Itu kita nggak perlu semua media kita
raih gitu. Kita pilih mana media yang sesuai dengan profil produk dan profil customer-nya. Jadi sekali lagi tergantung produknya dan tergantung promosinya mau ngapain gitu ya. Nah, ini sangat terkait, kegiatan perencanaan media ini sangat-sangat terkait dengan karakter media. Kita kan udah belajar di mata kuliah perkembangan media tuh. Ya, ini saya kasih simpulannya gitu ya. Ada surat kabar, ada kelemahan dan keunggulan. Dari kelemahan dan keunggulan ini kita bisa menyimpulkan sebetulnya surat kabar itu lebih banyak dibaca oleh pria atau wanita. Terus jenis beritanya seperti apa? Kalau misalnya ini banyaknya dibaca oleh pria, kalau begitu karakter pria itu seperti apa? Prianya juga harus tahu pria yang mana, pria yang masih muda, pria yang udah berumur, pria yang profesional atau yang mana gitu ya. Jadi sangat segmented gitu. Kemudian ini isinya adalah saat berikut ini adalah kelemahan dan keunggulan media atau yang biasa kita sebut dengan karakteristik media. Nanti teman-teman bisa baca aja ya, saya cuma kasih ininya aja, highlightnya. Jadi banyak sekali tuh, ada majalah, televisi, koran, radio, bahkan di bioskop gitu ya. Ada keunggulan media interaktif yaitu Twitter, misalnya Facebook, Instagram. Kamu kalau lihat Instagram kan isinya banyak banget ya iklan itu ya. Nah, banyak orang juga yang tertarik gitu ya, baik itu beriklan di Instagram maupun orang yang tertarik untuk melihat iklan di Instagram. Atau ini ada juga Yellow Pages. Nah, ini kayaknya popularitasnya udah menurun ya, karena banyak orang yang nggak menggunakan telepon rumah. Jadi Yellow Pages ini hadir ketika itu sebagai directory-nya buat telepon rumah. Tapi sekarang kan banyak orang yang nggak pakai telepon rumah, jadi ini juga belum ya, udah popularannya udah menurun drastis. Yang pakai ini paling-paling juga di kantor itu juga sedikit kayaknya, karena udah ada Google kan, orang tinggal search aja di Google mau cari apa aja juga bisa ya. Film, video juga begitu, ada karakternya ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah product placement. Itu adalah iklan yang muncul di dalam cerita atau adegan di dalam TV atau film sih terutama. Jadi misalnya ada karakter di dalam film yang buka laptopnya Apple gitu ya misalnya, atau kalau lagi minumannya Coca-Cola. Itu namanya product placement. Nih ya, ada keunggulan kelemahannya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini contohnya tuh ya. Atau kelemahan in-flight advertising, buletin yang ada di pesawat gitu misalnya, kereta atau mana, itu juga ya, sebagai media juga. Atau misalnya POP nih kayak begini nih, ini kan juga media, banyak juga di sekitar kita ya. Ini juga ada ya, informing, reminding, encouraging, merchandising. Oke, teman-teman, begitulah materi strategi media, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.